Banyak sekali yang tertarik untuk mengetahui informasi mengenai penerimaan dari tes CPNS ini karena tadi seperti disampaikan bahwa jumlahnya memang cukup banyak ya kalau tahun ini ada sekitar 800. Ya, 68 yang akan diterima. Walaupun memang sejauh ini yang paling banyak kuotanya adalah untuk guru, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kuota lain untuk mungkin bidang yang lain, seperti mungkin dari bidang medis dan lain-lain. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan 69% untuk guru, kemudian sisanya untuk apa saja, Pak? Jadi rencana memang CPNS di kita dari 868% memang guru ada 69%, terus tenaga kesehatan ada 17%, terbalik ya, 16% tenaga kesehatan, 17% untuk tenaga infrastruktur. Tenaga infrastruktur ini misalnya untuk ahli hukum, nanti terus para engineering dan sebagainya, ahli komunikasi dan sebagainya. Nah, memang kita bagi rata karena juga di PNS mereka juga pada pensiun, jadi kita juga lebih sebenarnya mengisi tambah sulam yang kosong aja sih, sehingga ada regenerasi. Karena termasuk kalau Bandung ini termasuk birokrasi PNS yang agak relatif saya anggap tua, karena tadi 10 tahun yang akan datang kita hampir 75% itu pensiun. Pensiun gitu. 75%. Bareng-bareng ya pensiunnya ya. Levelnya piramida ke atas besar, golongannya tinggi di atas, bawahnya kecil. Karena kita karena golongan nyari golongan 2 pun sangat sedikit sekarang. Nah, ini juga memang harus kita cermati untuk perencanaan proyeksi ke depan. Nah, memang persiapan memang untuk CPNS disampaikan ke masyarakat memang tahun kemarin dan tahun sekarang hampir sama, dan kita juga sampaikan rasa gembira kami Pak Prof Cecep bahwa teman-teman yang jadi CPNS sekarang ini, saya garansi mereka teman-teman yang secara kompetensi, kualifikasi, dan nanti ujung-ujungnya kinerja akan bisa kita pertanggungjawabkan. Mereka itu proses seleksinya sangat-sangat sulit gitu dan ketat. Nah, ini juga perlu menjadi catatan. Nah, kedua bahwa proses seleksi ini adalah satu pintu ke portal. Kita sudah dari tahun kemarin dan tahun sekarang pun kita pola seleksinya adalah menggunakan online. Kita menggunakan bukan less paper lagi, tapi paperless. Kita nggak ada lagi yang namanya kertas, ngelamar, sebagainya. Sehingga memang teman-teman yang akan berminat mengabdikan diri menjadi PNS ya harus menyiapkan ketentuan, dibaca nanti di BKPP Go ID lah bisa dilihatnya ya, ada webnya, kita lihat petunjuknya seperti apa, karena banyak potensi muda yang memang terjatuh hanya karena gara-gara proses pelamaran seleksi secara online yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga perlu jadi catatan. Ini kan Kota Bandung ya mudah lah, kan kita terbuka Pak Cecep, kita tidak bisa tadi sampaikan khusus orang Bandung, nggak bisa juga, karena semua sangat berminat ingin ke Bandung, dan kita juga dibuka webnya secara nasional maupun ke mancanegara yang berminat memang warga negara Indonesia. Ya barangkali ada yang takut yang sedang bekerja di luar masih warga Indonesia, ya menarik untuk hak untuk ikut seleksi. Nah, sehingga kita garansi semuanya insya Allah transparan, integritas, nggak ada titip-titipan, dan seleksinya disampaikan hasil seleksinya secara terbuka. Hasilnya setelah selesai si peserta bisa melihat saya lulus atau enggak. Jadi semuanya ini transparan sekali. Transparan sekali. Jadi diawasi oleh berbagai pihak. Insya Allah juga kita sebagainya kita panitia ya amanah lah. Kita ada prosesnya nanti. Di tahun ini hanya selesai sampai seleksi administrasi. Bulan Desember kita tanggal 11 November insya Allah kita akan menyampaikan syarat-syarat dan sebagainya. Mulai di tanggal 11 sampai 14 hari, tanggal 25 bagi peserta yang ngelamar mangga masuk ke web yang sudah kita sampaikan, SACN PKN Go ID. Terus kita akan mengumumkan di bulan Desember, dan kita ada masa sanggah. Nah, kita semakin
transparan dan demokratis. Maka kalau yang dianggap tidak memenuhi syarat, silahkan menyampaikan. Oh, ada. Nah, termasuk kita juga mengkoordinasi dengan pihak-pihak termasuk berkaitan dengan akreditasi sekolah. Karena ada syarat-syarat yang khusus, termasuk kita juga memberi ruang untuk kaum disabilitas, termasuk juga teman-teman yang memang lulusnya cum laude, kita berikan ada porsi yang luar biasa. Termasuk tadi sampaikan oleh Prof. Cecep tadi, misalnya guru sertifikasi, kita membuka ruang. Kalau guru yang sudah bersertifikasi, ketika sudah lulus SKD, surat seleksi kompetensi dasar, maka di SKB-nya dia sudah dianggap nilainya 100%. Nilai lebih. Nah, tentunya bagi teman-teman yang guru yang fresh graduate yang masih belum punya sertifikasi, masih harus ikut tes namanya seleksi kompetensi bidang. Nah, ini kita kasih privilege untuk kaitan untuk guru. Jadi artinya keberpihakan ke tenaga guru, tenaga pendidikan memang kita sudah siap. Sudah siap. Prof, terakhir apa yang disampaikan dengan tes CPNS ini, apa harapan ke depan, dan mungkin ada juga saran bagi pemerintah terkait CPNS, silakan. Kalau dengar penjelasan Pak Dr. Rahmat ini, saya pikir ini tiap tahun artinya sistem diperbaiki terus ya. Sistem diperbaiki. Pertama soal integritas mungkin lebih terjamin. Kedua memang sekarang eranya digital. Ya, jadi namanya itu governance digital. Sekarang itu lewat digital semua. Dan ini kan banyak juga yang daftar tuh generasi milenial. Ya, kalau kita generasi sebelum milenial. Nah, hemat saya proses-proses itu juga bagian dari seleksi. Jadi bukan soal pintar tidak pintar, bisa tidak bisa, harus teliti saja. Ya, harus teliti, walaupun ada hak jawab misalnya atau hak sanggah tadi disebutkan, lebih baik jangan pakai hak itu, tetapi kita teliti saja. Ya, kecuali ada hal-hal lain yang memang harus menggunakan itu. Tapi hemat saya pola ini pemerintah ingin merekrut adalah mereka-mereka yang secara kualitas memang terjamin. Ya, gitu. Silakan aja daftar sebanyak-banyaknya, tapi nanti dengan seleksi yang begitu ketat, yang begitu transparan, aku dapat, tidak ada lagi istilah titip-titipan, tidak ada lagi jalur belakang, kan gitu ya. Semua diawasi, semua bisa tadi hasilnya pun, kalau perlu salah saya tuh di soal mana gitu ya, kalau perlu itu juga diberitahu, sehingga nilai si A itu begini, si B nilainya skornya segini, itu tahu juga. Jauh lebih transparan. Oh, saya nggak lulus karena skor saya segini, yang salah soal saya segini, ini nomor-nomor ini. Kalau perlu begitu, lebih transparan. Ya, saya belum tahu apa sudah sampai gitu detail atau tidak. Sudah ya, sangat transparan ya. Dan ya, apalagi dengan komputerized semua serba bisa. Jadi yang terpenting ya peserta itu siapkan diri dengan matang, dengan baik, tenang gitu ya, penuhi persyaratan. Jangan percaya pada isu-isu ini bisa titip, ini bisa bayar, jangan. Ya, tadi oleh Kang Rahmat saya pikir sudah bagus anjurannya bahwa persiapkan diri dengan baik itu, dan saya memohon kepada masyarakat ya tes PNS itu pun bukan segala-galanya. Jadi bagi mereka yang belum lolos, belum berhasil, jangan putus asa. Masih ada kesempatan yang lain ya. Gitu. Gadis cantik bukan hanya di satu desa, masih ada di desa-desa lain, seakan-akan begitu. Jadi profesi PNS seperti gadis cantik, tapi kan ada profesi-profesi lain yang juga tidak kalah cantiknya dengan profesi PNS. Oke, baik. Jadi kita harapkan tentunya di tes CPNS yang nanti akan digelar bisa berjalan dengan lancar, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa jumlah pendaftarnya mungkin tahun ini akan membludak ya, lebih banyak mungkin dari tahun sebelumnya, tapi kita harapkan kesiapan, kemudian juga tadi sudah disampaikan sarana prasarana, dan yang paling penting adalah transparansinya yang ini terus dijaga, komitmen bersama agar nantinya memang para PNS yang diterima ini memang orang-orang yang unggul betul ya, yang bisa nantinya memajukan Kota Bandung. Harapannya seperti itu ya. Hatur nuhun pisan narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Cecep Darmawan, pengamat pendidikan dari UPI, kemudian juga Bapak Dr. Rahmat Satyadi, SIP MSI. Beliau adalah Kabid Perencanaan Data dan Informasi Kepegawaian yang sudah hadir di iNews Jabar pada pagi hari ini ya. Dan saya Masya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.